Welcome home Pedias, ketemu lagi dengan Kanidia. Ya kali ini Kanidia balik lagi nih akan membahas soal KSNK 2020 yang belum beres ternyata dibahas. Nah kali ini kita bakal bahas dari 12 sampai 15 ya. Dan langsung aja kita baca soal nomor 12 dulu. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK itu memiliki tujuan yang ingin dicapai, diantaranya agar keseluruhan kegiatan yang ada dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Nah, diharapkan terjadi peningkatan pada kualitas jasa keuangan menjadi lebih profesional. Tujuan akhirnya yaitu apa? A. Menjadi lembaga keuangan yang profesional. B. Menjadi lembaga jasa keuangan yang akuntabel. C. Melindungi kepentingan konsumen. Atau yang D. Menjadi OJK yang adil dan transparan. Atau yang E nih, mewujudkan sistem keuangan yang stabil. Ya, jadi dari panjangnya soal kita ini sebenarnya kan fokus utamanya itu adalah tujuan akhir dibuatnya otoritas jasa keuangan. Ya, jadi bagi kalian yang mungkin dulu sempat belajar, jadi lembaga keuangan di Indonesia itu kan bisa kita bilang ada dua jenis ya. Ada yang sifatnya bank dan ada yang sifatnya non-bank. Nah, dahulu kala OJK sebelum ada itu, kalau bank sendiri itu diawasi langsung oleh bank sentral kita ya, namanya Bank Indonesia. Nah, sementara kalau misalnya kayak lembaga keuangan pasar modal itu ada namanya BAPEPAM, Badan Pengawas Pasar Modal. Tapi karena ada beberapa kondisi keuangan yang cukup prihatin ya, cukup bermasalah di Indonesia, akhirnya dibuat satu lembaga khusus nih, namanya adalah OJK. Nah, OJK di antara banyaknya informasi-informasi yang bisa kalian lihat, nanti kalian bisa kepoin OJK itu di website OJK ya, ojk.go.id. Nah, di situ bakal ada informasi jelas tentang apa sih tujuan, visi misi dan tugas-tugasnya. Nah, tapi kalau yang ditanyain cuma tujuan akhir, sebenarnya ini tuh sudah tertuang di Undang-Undang Nomor 21. Jadi ini ada OJK itu dibuat berdasarkan undang-undang tahun 2011 ya. Jadi OJK pertama kali hadir di Indonesia itu tahun 2011 dan dibuat dengan tujuan akhir itu adalah melindungi kepentingan konsumen. Ya, jadi kalau misalnya kalian ada dengar drama, Kak, ada suatu konsumen nasabah yang kena tipu dari satu lembaga keuangan, entah itu bank atau bukan. Nah, OJK itu hadir salah satu tujuannya atau tujuan akhirnya itu adalah melindungi kepentingan konsumen. Jadi kalau kalian nih melakukan suatu kegiatan yang melibatkan lembaga keuangan, pastikan lembaga keuangan itu sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Karena kalau sudah terdaftar dan diawasi, berarti nanti kalian bisa lebih tenang ya. Potensi-potensi penipuan dan seterusnya itu bisa diminimalisir. Ya, semoga bisa dipahami. Nah, selanjutnya nomor 13, sistem pinjam-meminjam berbasis gadai di Indonesia itu sudah berlangsung cukup lama, baik secara formal maupun informal. Nah, secara informal berlangsung antar individu dalam masyarakat. Sementara secara formal itu dimulai dengan berdirinya Pegadaian Negara tahun 1901. Sekarang PT Pegadaian. Jadi sebelum jadi PT, Pegadaian itu sifatnya perum ya. Nah, terus ketentuan-ketentuan pemberian kredit itu ada beberapa ya. 1. Berutang piutang atau pinjam meminjam. B. Jaminan berupa benda tidak bergerak. 3. Itu tadi 2 ya. 3. Jaminan utang terbatas pada barang yang diserahkan. 4. Benda gadai dikuasai oleh pihak ketiga. Atau yang 5. Ada perjanjian utang piutang. Nah, yang perlu kita highlight di sini adalah berdasarkan pernyataan tersebut yang merupakan karakteristik dari gadai. Astagfirullah. Maaf, ini harusnya di highlight nih. Jadi karakteristik gadai ada aja yang menjadi pertanyaan. Kalian udah pasti sering dengar lah ya, sistem menggadai itu gimana sih Kak? Ya pada prinsipnya kayak gini aja. Kalian itu mungkin punya kebutuhan dana tapi nggak tahu lagi dapat sumber dana dari mana. Nah, kalian bisa mendapatkan dana dengan cara menggadaikan aset kalian, harta kalian. Datanglah ke PT Pegadaian dan nanti akan dicairkan uang sejumlah tertentu. Nah, uangnya berapa sih Kak? Ya tentu saja ada aturan mainnya lah ya. Misalnya kalian punya emas dan harga emasnya setelah dihitung kisarannya 2 juta. Nah, berarti kalian bisa dapat uang dari Pegadaian itu ya nggak lebih dari 2 juta. Bahkan dalam praktiknya malah lebih kurang lagi kayak gitu. Nah, tapi yang ditanyakan karakteristik gadai ya. Coba kita lihat dulu deh. Nomor 1, sistemnya itu merupakan sistem utang piutang gak sih atau pinjam meminjam? Ya jawabannya tadi udah kita sempat bahas ya. Kalian mau pinjam dana tapi nggak tahu ya bisa lari ke Pegadaian karena mereka sistem basicnya itu adalah sistem utang piutang ya.
kayak gitu. Jadi yang nggak ada satunya udah sesat tuh, nggak boleh kita pilih. Ya, semoga bisa dipahami. Next, nomor 2, jaminan berupa benda tidak bergerak. Ya, jawabannya ini kurang tepat ya. Kalau dalam sistem pegadaian, itu kita nggak boleh menggunakan benda yang tidak bergerak. Malah harus menggunakan benda bergerak. Kayak gitu. Entah itu berwujud atau tidak berwujud. Jadi yang ada duanya sudah pasti salah. Ya, udah kalau kayak gini sih sebenarnya kita udah bisa tahu ya jawabannya pasti yang C. Nah, coba kita lihat dulu deh. Jaminan utang terbatas pada barang yang diserahkan. Ya dong, kayak tadi kan dia sebut, kalian punya emas nilainya itu 2 juta, ya pasti kalian cuma bisa dikasih nominal peminjaman itu limitnya pasti 2 juta. Bahkan dalam prakteknya bisa jadi kurang kayak gitu. Nah terus, 4 kok salah sih Kak? Benda gadai dikuasai oleh pihak ketiga. Ya jawabannya enggak. Masa sih kita minjem apa sih sistem gadai sama pegadaian yang megang malah orang lain, gak boleh. Jadi ini disimpan oleh siapa? Ya jawabannya adalah kreditur. Kreditur dalam hal ini si PT Pegadaian gitu kan ya. Jadi nomor 4 emang salah. Ada perjanjian of course ya. Jadi nanti ada perjanjian lah. Nggak mungkin kita tiba-tiba datang terus ngambil duit nggak ada perjanjian, wah bahaya ya. Kayak gitu. Jadi nomor 13 jawabannya adalah C. Oh astagfirullah. Nah selanjutnya nomor 14, Dompret membeli saham pada PT Indogood seharga 7.500 per lembar saham di tahun 2017 dengan biaya transaksinya itu 0,25% sebanyak 1 lot. Nah tahun 2019 saham tersebut kemudian dijual pada saat harganya di Bursa Efek naik jadi Rp8.000 per lembar sahamnya dengan ada biaya transaksi 0,35%. Besarnya total capital gain yang diperoleh oleh Dompret adalah A. 54.675, B. 50.925, C. 50.000 aja, D. 45.325 rupiah, atau yang E 500. Ya angkanya kok nggak cantik sih Kak? Ya normal, ini kan transaksi yang ada biaya adminnya, jadi jangan selalu harus angkanya yang bulat-bulat utuh gitu, nggak ya. Nah, jadi yang perlu di highlight pertama kan ini mau kasih gambaran dikit ya. Ini melakukan transaksi saham ya. Saham di Indonesia itu kalian bisa beli di Bursa Efek Indonesia ya. Nah, kalau kita beli saham, salah satu apa ya istilahnya, hasil yang bisa kita dapatkan saat kita melakukan pembelian saham di pasar modal, itu kita bisa merasakan 2 kondisi nih yang bisa terjadi ya. Ada yang kita sebut sebagai capital gain dan ada yang kita sebut sebagai capital loss ya. Nah ini berlawanan. Kalau capital gain itu keuntungan ya. Jadi kalau dibilang keuntungan ya pasti kalian udah bisa bilang, oh kalau keuntungan berarti Kak harusnya nanti harga jual saham itu lebih gede daripada saat kita mau beli saham itu ya. Gitu. Itu adalah syarat seseorang merasakan capital gain. Sementara capital loss itu kebalikannya nih. Saat kita jual malah harganya jauh lebih murah dibandingkan saat pertama kali kita beli. Nah si kasus Dompret ini kan dia belinya 2017 kan. Terus dia jualnya 2019. Dia beli di 2017 7,5, 7.500 per lembar. Sekarang 2019 harganya udah 8.000. Dia bakal mikir, wah harganya udah mahal nih, boleh dijual deh, kayaknya bakal untung. Nah apakah untungnya kalian langsung selisihkan aja 8.000 kurang 7,5 dapatnya 500 rupiah gitu ya Kak? Enggak, walaupun memang secara teori ngomongnya kayak gitu, tapi praktek perhitungannya jauh lebih kompleks kayak gitu. Nah pertama-tama kita harus tentukan dulu deh harga jual untuk saham yang dibeli sama Tuan Dompret ini. Kalau kita mau beli saham, tadi kan disebutnya kita belinya di Bursa Efek Indonesia ya. Nah, di Bursa Efek Indonesia itu memang saham ditentukan nilainya per lembar. Tapi sedihnya kita nggak bisa beli saham dalam satuan per lembar, nggak boleh. Itu belinya, Pak saya beli 1 lembar ya? Nggak bisa kayak gitu. Nah terus berapa dong Kak? Ya dalam pembelian saham itu ada satuan perdagangan minimal yang ditetapkan dan itu istilahnya adalah lot ya. 1 lot. 1 lot itu lumayan fluktuatif sih. Pernah nilainya 100 terus berubah lagi kalau nggak salah pernah jadi 500 deh. Tapi sekarang udah kembali lagi. Sekarang 1 lot itu satuan perdagangan ya. Itu berisi 100 lembar saham. Jadi sekilas mungkin kalian lihat wah
Murah banget Kak, cuma 75.500 kita udah bisa punya saham di suatu perusahaan. Bener, memang cuma 7.500 per lembar. Tapi sedihnya kita nggak bisa beli satu lembar, minimal belinya 100 lembar alias satu lot. Jadi boleh dong Kak, saya belinya satu lot? Boleh, cuma agak kurang seru sih. Biasanya orang kalau transaksi di pasar modal itu udah sampai puluhan sampai ratusan lot. Jadi kalau satu lot ya lumayan sedikit, tapi nggak masalah. Boleh banget beli satu lot aja. Buat anak-anak yang dananya masih terbatas boleh tuh. Nah, jadi kalau kita mau mikir, sebenarnya pakai logika kan, karena Bapak Dompet ini cuma belinya satu lot aja kan, berarti awalnya kok harga jual sih, harga beli dulu dong, kan dia beli dulu. Nah, dia belinya berapa harganya? Iya 7.500. Terus dia belinya satu lot, berarti cuma 100 lembar. Nah, itu coba kita kaliin dulu. Kaliin itu kan dapatnya 750.000, iya kan? Nah, sedihnya harga beli itu nggak cuma sesimpel itu. Dia masih harus kita tambahkan dengan biaya administrasi. Biaya administrasi sih, biaya transaksi. Jadi kan kita beli nih di pasar modal dan ternyata ada kayak extra charge gitu buat orang yang mau melakukan transaksi jual beli. Ini kena buat yang mau beli ataupun yang jual. Nah, jadi ini biayanya nggak cuma 7,5, ada tambahan 0,25%. Dari mana Kak 0,25%-nya? Ya dari nominal yang kamu beli. Jadi ini nanti dapatnya kayak gini. 750.000 ditambah ada biaya transaksinya itu 0,25% dari si 750.000 kayak gitu. Ya, ini diperhatiin aja angka-angkanya jangan sampai salah. Nah, nanti kalau kalian cek baik-baik itu kalau 0,25% dari 750.000 itu ternyata cuma 1.875, dikit kok. Ya, 750.000 yang untuk beli sahamnya aja. Nah, jadi kalau dijumlahin sebenarnya biaya pembelian kita atau harga yang kita keluarkan untuk membeli itu sebesar Rp751.875. Itu harga beli kita. Nah, kalau harga jual gimana Kak? Harga jual prinsipnya hampir kurang lebih sama ya. Jadi coba deh kali disimpan di sini aja biar enak. Jadi kalau ada yang nanya harga jualnya berapa, ya pertama-tama kita mau cari tahu dulu deh. Harga jualnya tadi berapa per lembarnya, sekarang udah 8.000 ya. Dan masih sama satu lot berarti 8.000. Kita kali 100 dulu. Nah, terus nanti ditambah biaya transaksi ya. Ini ditaruh begini, ditambah biaya transaksi. Duh, tulisannya. Nah, ini 8.000 kali 8.000 kali 100 pasti 800.000 lah ya. Ditambah biaya transaksinya berapa nih? Oh, lebih gede. 0,35% dari 800.000. Kayak gitu. Ya. Jadi 800.000 tetap ada. Terus kalau 0,35%, sorry. Astagfirullah, ini nggak fokus kan ini dia ya. Jadi kalau tadi harga jual, kalau harga beli itu ada biaya transaksi itu menambah uang yang kita keluarkan. Tapi kalau harga jual itu justru mengurangi uang yang kita terima. Jadi awalnya kita harus terima 800.000 kan, tapi sama Bursa Efek bilang, oh maaf nih Pak, ada biaya tambahan, biaya transaksinya berapa? 0,35% dari nominal yang dijual itu. Jadi nanti dikurang kayak gitu. Ya, fokus ya, kan ini harus fokus nih. Nah, jadi nanti kalau kalian kali 0,35, aduh enggak banget tulisannya, sorry. 0,35% dari 800.000 itu ternyata cuma 2.800 perak. Nah, jadi dikurangi deh. Kalau kalian kurangi nanti nilainya adalah 797.200 rupiah. Ya, angkanya nggak cantik banget ya Kak. Ya nggak masalah, ini kan perhitungannya nggak ada aturan yang kayak gimana. Nah, sekarang harga jual kalau mau nyari capital gain kan yang ditanyain capital gain tuh. Ya kita selisihkan aja. Harga jual kita berapa? 797.200. Harga beli kita 751.875 rupiah. Ya, angkanya memang bakal seperti itu, nggak semulus yang kalian bayangkan. Nah, sudah deh, kalau kalian selisihkan nanti angkanya sisa dikurangi itu di angka 45.325. Bagian deh, dikurangi aja. Kayak gitu. Oke, semoga bisa dipahami ya. Next, kita ke soal terakhir, soal nomor 15 ya. Soal 15.
Nah, jadi katanya ada matriks berikut ya, ada matriks A dan kolom A dan kolom B. Nah, terus yang langsung aja kali ya, yang ditanya adalah karakteristik bank syariah. Ya, kalian udah pasti sering dengar banget ya, bank syariah di Indonesia itu alhamdulillah sudah semakin banyak, bahkan terakhir Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah itu bersatu membuat satu bank baru namanya Bank Syariah Indonesia, BSI. Tapi kalau ngomong bank syariah sendiri yang paling tua itu adalah Bank Muamalat ya. Hidup Bank Muamalat, kan dia pengguna setia Muamalat. Nah, sekarang yang ditanya itu karakteristik bank syariah. Jadi kalau kita ngomong bank umum itu sebenarnya kan di ekonomi kita bagi menjadi dua jenis ya, si bank umum ini. Ada yang kalau orang bilangnya kadang bank konvensional, ini bank-bank yang lebih dulu muncul dan banyak kita temui, secara jumlah juga emang lebih banyak. Lalu sifat yang kedua adalah jenis yang kedua adalah bank syariah. Nah, basic yang paling membedakan kalian pasti udah tahu lah ya. Kalau konven itu dia mengikuti standar bank pada umumnya, sementara kalau syariah itu menggunakan berbasis prinsip syariah. Jadi sudah ada aturan-aturan dalam Islam tentang perbankan dan itu diterapkan dalam bank syariah. Nah, dan di soal kita ini di nomor 15 yang ditanyain itu adalah karakteristik dari bank syariah. Berarti nanti di sini ada yang bukan bank syariah. Oke, kayak gitu. Nah, bank syariah itu sendiri kalau kalian cek itu sebenarnya kan banyak banget tuh jenis-jenis akad, jenis-jenis produk yang bisa kita dengar. Yang paling terkenal itu ada 3 ya, mudhorobah, muroboha, sama musyarakah. Nah, itu yang paling terkenal 3 itu. Di luar itu masih ada. Nah, coba kita lihat yang mana sih yang merupakan syarat dari bank syariah. Kalau kalian misalnya suatu saat kondisinya ketemu, kak saya istilahnya nggak tahu lah tentang bank syariah. Coba kita cari yang udah pasti pas salah deh. Nah, sekali kelihatan kalau kita scan ini ada menerapkan sistem bunga. Di bank syariah ada nggak sih bunga? Gak ada kan? Mereka menggunakan bagi hasil. Jadi kalau di bunga itu sistemnya kamu minjem, pokoknya untuk bikin usaha. Mau untung atau tidak harus bayar bunga yang sudah ditetapkan di awal. Itu jahatnya sistem bunga. Jadi akan sangat merugikan si peminjam. Tapi kalau bagi hasil di bank syariah, sistemnya kayak gini. Bapak minjem uang buat buka usaha ya? Iya, buat buka usaha. Oke Pak, berarti harapannya nanti Bapak usahanya bisa sukses kan? Bisa menghasilkan keuntungan. Iya benar. Nah nanti hasil dari keuntungannya itu kalau sudah untung Pak, itu kita bagi ya. Nah itu yang kita sebut sebagai bagi hasil. Jadi hasilnya yang kita bagi. Makanya ini sangat menguntungkan peminjam. Jadi kalau misalnya kondisinya dia lagi, misalnya ada musibah tuh, ada kebakaran, usahanya kan rugi tuh. Nah dia nggak perlu membayar bunga yang seperti dibayar oleh bank konvensional. Next. Jadi kita udah bisa sepakat bahwa yang ada A3 itu pasti salah ya. Kita coret-coret aja tuh yang bisa dimatiin dulu. Nah A3 udah tewas tuh. 2 opsi yang udah pasti salah kayak gitu. Nah terus kita ke atas deh. Investasi dilakukan pada semua bidang usaha. Jadi kan tadi misalnya ada yang meminjam terus ditanya, Bapak nanti misalnya ada dana dari bank syariah, itu kan mau diinvestasikan tuh ke berbagai jenis badan usaha. Itu enggak serandom itu kasih duitnya untuk diinvestasikan, enggak. Kalau di bank syariah itu yang diinvestasikan hanya untuk usaha yang sudah jelas merupakan usaha yang halal. Jadi kalau dia memperjualbelikan misalnya alkohol dan datang minta didanai sama bank syariah, udah pasti bank syariah nggak bakal ngasih kayak gitu. Jadi nggak semua bidang usaha yang halal only. Maka yang ada A2-nya udah pasti salah. Nah udah deh, A2-nya salah. Udah alhamdulillah, udah beres deh. Jadi dapatnya yang ini A1. Jadi pengelolaan dana dengan sistem titipan atau investasi. Ya, yang kayak tadi Karina sebut, itu akadnya ada beberapa. Contoh yang paling sering digunakan itu adalah mudhorobah ya. Jadi ada yang memberi dana, ada yang mengelola dana. Terus ada juga yang musyarakah. Nah, kalau musyarakah itu sama-sama ini ya, join mengumpulkan dana. Kayak gitu. A1 bener. Terus keuntungan berdasarkan bagi hasil. Iya dong, cocok banget. Nah, terus apakah dia berdasarkan kemitraan? Iya, jadi ini kayak kita teman, jadi bukan sistem yang jahat gitu, debitur kreditur. Kamu bodo amat kalau untung atau rugi itu bukan urusan saya. Nah, itu biasanya
Ya itu tidak bakal kejadian di bank syariah karena kita memberikan investasi kepada orang yang meminta dana itu kita anggap sebagai mitra. Jadi kalau misalnya ada kendala dan seterusnya ya udah pasti namanya mitra kita bakal sama-sama bantu. Jadi emang udah jawabannya bagian D ya. A1, B1, B2. Oke, Kanidia rasa untuk soal pembahasan sesi ini udah cukup. Kalau kalian seneng dengan video Kanidia, bantu di-share dan di-subscribe channelnya supaya bisa sama-sama Kanidia terus bangun ya, sama-sama kita bikin channel yang bisa bermanfaat dan kita bisa saling berbagi ilmu yang bisa menjadi amal jariah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa bersyukur Pedias, alhamdulillah dan sehat selalu. Sampai jumpa di video Kanidia yang lain. Assalamualaikum.